12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Mas Reza, terima kasih Ustadz Syam, boleh kembali lagi ke tempat duduknya, Masya Allah. Kita mulai lagi jamaah yang ada di rumah, jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Tadi jamaah nih ya, pas jeda iklan kan aku sempat bilang gini, ada pertanyaan yang aku lontarkan ke Ustazah Nada, jamaah penasaran, ngapain Kak Sony nanya kayak gitu lagi? Bukan pertanyaan aku. Bisa nggak? Bisa nggak? Dia ngulang. Bisa nih. Kadang kita suka bingung sih dan masih ada keraguan. Bagaimana cara mengetahui bahwa perempuan atau laki-laki ini adalah calon terbaik dan pas untuk diri kita? Masya Allah. Langsung ditembak. Sudah ada Mas Reza. Udah ada? Belum. Belum. Makin terkesima lagi jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung jawab aja deh Ustazah Nada. Baik. Makasih Mas Sony, Mas Reza. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah ya, makin penasaran nih gimana nih udah ada sih tapi pengen lihat apakah ini tepat buat kita. Atau bahkan belum ada tapi gimana nih supaya menandakan bahwa ciri-cirinya itu adalah orang yang baik buat kita jadi buat jodoh kita ya. Subhanallah, karena tentunya kalau mengenai masalah tahu gak sih dia baik gak sih buat kita, sesiapapun kita tanya gak ada yang tahu. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Tapi kita bisa ngeliat ciri-cirinya. Ciri-cirinya pertama tentu kalau seorang laki-laki mau menemukan seorang istri. Coba lihat dari cara misalnya dia berbicara. Ini zohir ya dari cara bicaranya. Kemudian dari cara bagaimana santunnya, adabnya, akhlaknya itu bisa menjadi pandangan yang pertama. Tapi tentu yang lebih umum lagi adalah ketika seseorang ingin menjadi atau ingin mencari jodoh, maka coba lihat deh dia itu lebih sering pergi ke tempat yang mana. Misalnya dia sering datang ke majelis-majelis ilmu. Subhanallah, berarti kan sudah punya dasar-dasar tuh bahwa dia udah punya dasar ilmu. Kemudian kalau untuk jadi pasangan kita insya Allah nggak sulit lagi. Seorang suami mau dapetin istri, insya Allah kalau itu istrinya sering hadir ke majelis ilmu, insya Allah wah enak nih jadi istri, insya Allah gampang jadi istri yang soleha. Kalau misalkan seorang istri juga ketika misalnya mau mencari seorang suami, coba lihat deh. Suka sholat di masjid gak sih? Suka sholat berjamaah di masjid gak sih? Subhanallah, meskipun gak sering, gak rutin, tapi paling tidak apakah dia cinta dengan masjid? Karena masjid adalah rumahnya Allah. Ketika dia sudah jatuh cinta dengan rumahnya Allah, udah pasti insya Allah menjadi modal dasar bahwa ketika menjalani rumah tangga, ini ada rumah tangga yang senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, gimana lagi ciri-cirinya? Coba lihat, kira-kira temannya siapa? Coba kita lihat bagaimana cara bergaulnya. Kepada siapa dia bergaul. Karena almar'u ala dini khalilihi. Karena agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa dia bergaul. Jadi dulu bahkan zaman baginda kita Rasulullah SAW bahwasannya ketika seseorang ingin mengetahui
bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana perilaku seseorang, maka nggak usah nanya kepada orangnya langsung. Coba lihat bagaimana lingkungannya. Coba lihat bagaimana teman-temannya. Insya Allah kenapa? Karena teman ini ngaruhnya cepat banget. Teman ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan. Kalau temannya misalnya rapi, kemudian temannya santun, akhlaknya bagus, subhanallah. Tanpa kita bertanya langsung kepada si calon itu, insya Allah kita sudah membaca bahwa karakternya kurang lebih sama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat bagaimana nih calon kita ini memperlakukan khususnya kedua orang tua. Ya, karena subhanallah orang tua ini adalah salah satu yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya pasangan kita betul-betul kita lihat, oh dia santun kepada orang tua, dia hormat kepada orang tua, dia sayangi kepada keluarga, insya Allah itu juga bisa menjadikan tanda ciri-ciri insya Allah ketika menjalin rumah tangga akan senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sih sebenarnya, tapi paling akhir adalah tempat yang paling bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita udah lihat ciri-cirinya begini, begitu, tapi satu yang harus jangan sampai kita lupa, tanya kepada Allah. Dengan Ustazah, kita sholat tausiahnya kesini dong. istikharah. Iya, cuma pasti banyak yang penasaran juga di sini Ustaz. Gitu ya Mas Reza Dan ya. akhirnya, Masya Ustaz Reza, Allah. Ustazah terima kasih untuk Sama-sama. penjelasannya. Bagus banget ya Kayaknya tahapan-tahapannya itu jamaah ya. yang ada di rumah langsung memantaskan diri nih Iya. semuanya. Masya Allah. Semoga bertemu dengan jodoh terbaiknya ya. Baik laki-lakinya dan perempuannya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Langsung aja kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Jamaah mohon disimak karena ini indah sekali. Ini merdu sekali. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, dapatkan kaset dan CD-nya jamaah yang ada di rumah. Aku sengaja kecilin suaraku biar Kenapa sih? kedengeran. Padahal udah dibilang merdu banget tapi Biar kedengeran yang vokal aslinya. Oh, iya. Main vokalnya terus kelihatan. leadnya siapa ya? Iya. Ustadz Maulana, Masya Allah. Langsung aja aku bacain pertanyaannya deh jamaah. Iya. Sekarang dari Instagram @andifebrianto27. Assalamualaikum Ustadz, maaf izin bertanya. Jadi gini, misal kita mengagumi seseorang dan kita selalu mendoakannya setiap sepertiga malam agar dia menjadi jodoh kita. Tapi ternyata orang yang kita kagumi itu malah mengagumi orang lain. Bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti itu Ustadz? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ustadz Maulana. Buat semua yang bertepuk sebelah tangan. Dengerin. Kalau kita mencintai seseorang, lantas dia mencintai seseorang yang lain, bukan kita yang dicintai. Maka dekati siapa pemilik dia. Masya Allah. Siapa coba? Allah. Iya benar, Subhanahu wa Allah. ta'ala. Tapi ada yang jawab, orang tuanya kata. Oh iya. Allah. Dekati Allah. Dekati Allah. Ketika kita mendekat Allah, insya Allah Allah kasih kita yang terbaik. Rabbil atasan ripadan wa anta khairul warisin. Kemudian yang kedua, hindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Jaga diri kita jauhkan diri kita dari dosa. Yakin Allah akan dekatkan kita yang baik-baik. Kalau memang dia baik, dia akan datang pada kita. Amin. Kemudian berikutnya, ayo yang paling bagus sibuk memperbaiki diri. Anda menanam bunga, maka yang datang adalah kupu-kupu. Masya Tapi Allah. Anda menumpuk sampah, yang datang adalah lalat. Lalat. Berarti bagaimana kita menjadi dulu ya. Siapa Ya. yang mau yang pantas untuk datangin kita gitu ya Ustadz ya. Gitu. Kalau Makanya jodohnya di sebelah kiri saya. Masya Allah. Kayaknya. Yang suka tanaman. Oh, berarti kupu-kupu yang indah, insya Allah. Ya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kenapa kok diam aja? Ada masalah. Menyimak. Oke, menyimak. Saya tahu Kenapa? calonnya beliau adalah calon-calon Ibu Jala Selastri. Oh, Betul. Masya Allah. Masya Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kalau ngomongin jodoh seru banget sih habisnya ya. Sekarang dari Instagram @dina_nur_latifah. Assalamualaikum Ustadz Syam, saya mau bertanya. Saya pernah diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki. Insya Allah beliau soleh. Menurut pandangan saya saat itu. Namun beliau bilang setelah istikharah, beliau bilang bahwa katanya sedang mempertimbangkan pilihan lain juga selain saya. Ada dua pilihannya, salah satunya saya. Itu bagaimana menurut pandangan Islam? Apakah boleh laki-laki berta'aruf dengan dua perempuan dalam suatu waktu?
Terima kasih. Ini yang juga insya Allah ta'aruf juga ya Ustadz Syam ya. Mohon jawabannya Ustadz ya. Baik, Melalui bismillahirrahmanirrahim. tausiah Ustadz. Tapi guru Ustadz Maulana Ustadz Zanada, Mas Soni, Mas Reza, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'aruf itu memang diperintahkan sama Allah. Ya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi manusia diciptakan berbeda suku bangsanya, bahkan berbeda jenis kelaminnya, berbeda negaranya, berbeda bahasanya. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala lita'arafu. Mereka agar saling kenal mengenal. Ta'arafu bisa berarti juga saling mengangkat harga diri. Karena Arafah, tahu ya Jabal Arafah itu tempat yang tinggi. Arafah artinya meninggikan ya tempat yang tinggi. Jadi jangan saling menjatuhkan harga diri. Ta'arafu untuk saling meninggikan harga diri atau saling kenal mengenal. Maka subhanallah, jikalau pertanyaannya bolehkah orang berta'aruf lebih dari satu orang? Maka kalau saya sendiri silahkan lebih dari satu orang. Karena kalau cuma satu pilihannya mana? Kalau cuma satu mau memilih gimana? Mau istikharahnya gimana? Istikharahnya hanya untuk memperkuat keyakinan dirinya. Nah inilah teman-teman bagusnya ta'aruf dibandingkan pacaran. Ta'aruf itu bukan komitmen. Ya, tapi kalau pacaran itu berkomitmen. Kalau berkomitmen maka kita tidak bisa melihat yang lain. Bahkan kita tidak mampu untuk melihat sisi buruk pacar kita. Itulah banyak orang pacaran 8 tahun baru nikah 3 bulan cerai. Karena sisi baiknya aja yang dilihat pada saat dia pacaran. Ketika menikah barulah terlihat sisi buruknya, subhanallah. Namun kami tidak menyalahkan semua yang mungkin sudah bertaubat dari pacaran. Mungkin dahulu pacaran, setelah menikah alhamdulillah baik-baik saja. Sekarang alhamdulillah bertaubat sama-sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Namun ternyata teman-teman yang belum pacaran dan baru mau pacaran, jangan pacaran. Lebih bagus ta'aruf. Kenapa ta'aruf lebih bagus? Karena kalau ta'aruf bisa pilihannya banyak, subhanallah. Pilihannya banyak, apalagi pertanyaan tadi yang dilontarkan ternyata laki-lakinya minta izin. Laki-lakinya ngomong kepada perempuannya mengatakan bahwasanya saya memasukkan engkau di list pilihan saya, namun saya juga beristikharah dengan wanita lain. Ini gentle, subhanallah. Coba kalau orang pacaran bisa nggak ngomong kayak gitu? Gak bisa. Kamu memang pacar saya tapi saya punya pacar yang lain. Nanti saya pilih yang mana yang saya mau nikahi. Nggak mungkin bisa. Gak mungkin. Tapi kalau ta'aruf itu disah-sahkan saja. Boleh-boleh saja. Toh tidak ada komitmen antara laki-laki dan wanita. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah ta'aruf sistem. Tapi kalau ta'aruf secara umum kan saling kenal mengenal. Ta'aruf sistem itu maksudnya saya memang ada niat untuk menikah. Contoh, saya ada niat untuk menikah. Ini profil saya menginginkan profil kamu. Boleh dong saya minta profil yang lain juga. Untuk saya pertimbangkan satu profil. Maka itu disah-sahkan saja. Kecuali kalau ini ta'arufnya bahasa pacaran yang disyar'ikan. Pacaran yang Kan disyar'ikan. ada juga yang seperti itu. Ngomongnya ta'aruf karena ketemunya di majelis taklim. Wah tapi goncengan ndak mahram pergi maulid. Wah ini salah juga. Kalau yang disebut adalah ta'aruf hanya saling kenal mengenal. Ingin tahu biodata, ingin tahu visi misi, ingin tahu latar belakang keluarga. Ingin tahu bagaimana pernikahan yang diinginkan, ingin tahu bagaimana cara mendidik anak nanti, maka silahkan lebih daripada satu orang. Bukankah kita manusia ini memang sebelum menikah disebutkan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun, thumma idza antum basyarun tantashirun. Engkau manusia diciptakan tantashirun, memang berkelana kesana kemari, dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan. Memang kerjaannya kesana kemari untuk apa? Untuk mencari-cari. Nanti setelah menikah baru ada yang disebutkan as-sakinah. Apa itu sakinah? Sakin, tenang, sukun, tinggal diam. Masya Allah, jadi nggak apa-apa bukannya sok ganteng cowoknya ya Ustadz Bukannya ya. gitu. Yang salah kalau TP-TP, tebar pesona kesana kemari. Itu dia. Seandainya ada Habib Muhammad sahab di sini, pasti dikomentari. Di Iya. komentarinya kira-kira apa Ustadz? Wah, kerja yang bener. Baik, Masya Allah. Tapi kan kalau misalnya sebelum kita atau kita setelah ta'aruf gitu boleh dong. Misalnya kita gini nih Ustadz Maulana, aku nanya sama Ya. Ustadz. Kita mengharapkan kita dapat jodoh ini yang lebih baik daripada kita. Biar kita bisa belajar, biar bisa ada yang bimbing, biar kita bisa ada yang mementorkan. Kok alasannya kayak gitu itu gimana ya? Boleh nggak sih? Gini-gini,
Mohon maaf kepada semuanya tanpa menggurui, bukan berarti saya lebih berpengalaman dari yang lain. Tapi setidak-tidaknya semua manusia, Ya. siapapun pasti mencari yang terbaik. Tapi Karena ya. setelah yang satu ini saya akan jelaskan. Jangan kemana-mana, tetapi Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan